aku lagi dengar desas-desus bahwa aku tuh lagi mau dikerjain, dibilang lah aku pokok intinya aku mau lagi dijebak. Amerika juga akan? Amerika juga bakalan udah ngundang juga. Gila nih. Australia juga udah. Lu ini 5 Afrika udah belum? Zimbabwe sih yang lagi. Gila. Tapi ini apa siap-siap ya. Siap-siap ya. Kena koroner. Hai, saya Ruri Masrur. Ini cerita tentang para wanita yang luar biasa. Apa kabar, baby? Hai, kabar baik. Akhirnya. Rambutnya kenapa ini? Rambutnya ini biasa. Korban karena terlalu ini kayaknya terlalu keras. Obatnya. Colornya ya. Kangen gak sih jadi pusat perhatian media kayak kemarin? Iya, kangen sih karena Kangen, memang ya? dalam 3 minggu ini semua artis sih, nggak aku aja. Jadi semua artis yang viral-viral kita pada telepon-teleponan gitu. Kok agak aneh ya sekarang semenjak ada corona. Iya. Ternyata bukan pengusaha aja yang sepi. Bukan hanya bisnis tapi juga tapi dunia artis, hiburan. dunia hiburan juga sepi banget. Merasakan banget dampaknya. Banget. Kayak besok aku sama TV One besok. Cuman memang jujur aja udah 3 minggu ini paling bintang tamu 1-2 gitu. Padahal biasanya 1 hari bisa 4, bisa 5 kali seminggu, kali sebulan, sampai bingung tuh ngatur schedule-nya. Gitu. Tapi udah 3 minggu ini aku masih bagus nih, kayak besok ada 1-2 gitu kan. Kalau yang lainnya malah 3 minggu ini nggak sama sekali. Artinya 1-2 untuk maintain nama tetap berkibar lah ya. Betul. Tapi tetap lah Barbie itu adalah the most wanted lah. Semua komennya ditunggu. Oh gitu ya? Iya Selalu ya? dong, iya Waduh, dong. senangnya. Iya Selalu dong. ditunggu. Ayo ngomong-ngomong, takut gak sih sama corona? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena aku sampai kemarin aku masih ke Vietnam, terus aku masih mau ke Singapura lagi nanti. Cuman my mother aja yang udah, ayo nanti nggak usah pergi-pergi dulu, udah sibuk banget dia. Kenapa nggak takut? Sementara banyak banget orang yang takut. Aku nggak pernah takut, karena menurut aku kalau kita mau meninggal di mana aja. Sometimes kita lagi jalan juga tiba-tiba ditabrak mobil, koit-koit juga. Jadi menurut aku ya udahlah, semua udah Allah yang atur. Luar biasa ya. Jadi hidupnya harus pasrah aja. Jadi gitu. Dalam hidup sebenarnya ada yang ditakutin nggak sih? Aku cuman takut terjebak aja oleh orang-orang yang saat ini banyak banget orang yang lagi mau manfaatin aku untuk sesuatu hal yang aku tidak pernah lakukan. Oke. Jadi takut banget dimanfaatin orang-orang ya? Iya, kalau dimanfaatin duit udah bosen kali ya. Udah kebanyakan dimanfaatin orang uangnya ya? Iya. Tapi sekarang ini karena aku kan juga maksudnya karena aku pengacara juga, jadi banyak orang-orang yang lindungin aku juga. Jadi aku lagi dengar desas-desus bahwa aku tuh lagi mau dikerjain, dibilang lah aku pokok intinya aku mau lagi dijebak. Berarti kok kamu tahu sih? Lu enggak dong, aku bisa baca pikiran soalnya. Iya, lagi kayak gitu sekarang. Berarti harus hati-hati dong. Banget. Kemanapun hati-hati, bergaul dengan siapapun hati, kecuali dengan dia. Oh iya. Lu itu kan kayaknya orangnya bahagia banget ya. Kayaknya dalam keadaan apapun, dengar komen apapun, nggak pernah terganggu gitu. Gimana itu bisanya? Aku tipe orang karena aku selalu positive thinking dan hidup aku selalu positif. Jadi ketika ada orang yang bilangin aku nggak bagus atau apa, aku cuma tertawa aja. Sama tersenyum. Tapi kalau sekarang ini malah marak, orang tuh udah bingung mau ngapain aku lagi. Iya sih. Jadi, semuanya udah semua mau dihina apa, mau dijahatin apa. Nah, tinggal masalah sekarang ini yang aku lagi hati-hati banget dalam pergaulan. Karena ternyata teman-teman deket sendiri yang banyak sirik sama aku dan ngasih informasi yang enggak gitu. Karena namamu begitu terlalu menjulang. Susah orang ngejarnya ya. Ngejarnya susah, dan aku orangnya emang perfeksionis banget kan, dari penampilan, dari pola olahraga, gaya hidupnya, terus perawatan. Orang udah pusing mau ngalahin aku nih dari segi mana untuk menumbangkan aku gitu. Bener. Udah nggak bisa lagi. Dari from head
kepala, tutup, kaki itu semuanya benar-benar Semuanya aku perfeksionis. perfeksionis. Tapi sebetulnya ada nggak sih yang sangat menginspirasi? Sosok siapa gitu? Sosoknya itu aku suka banget Jennifer Lopez. Oh iya. Karena dia apa ya? Maksudnya contoh kayak dia makin tua tuh makin tambah seksi. Terus performance-nya juga nggak selalu juga dia harus rapi kan. Iya, iya, Kadang-kadang banyak orang Indonesia tuh artis maunya tuh rapi terus. Tapi kalau dia Padahal kadang-kadang acak-acakan juga masih oke. kadang-kadang ya, aku Jennifer. juga kalau lagi males juga kadang-kadang suka acak-acakan. Tapi tetap oke. Tapi tetap oke gitu. Terus dari pola olahraganya juga sangat menginspirasi orang banyak. Aku juga bisa ngurusin badan dan ngebentuk badan. Iya, Kayak ini yang gitu. luar biasa ya. Itu dari berpuluh-puluh kilo menjadi sekarang ya, Ska. Yes. Itu perjuangannya seperti apa? Perjuangannya 3 tahun dan 3 tahun itu 1 tahun pertama 6 jam awal aku nge-gym di pagi hari, 6 jam di sore sampai tempat gymnya Oh, tutup. kayak minum obat ya? Kayak minum obat ya. Dan itu selama 3 tahun? Selama 1 tahun awal tuh 6 jam pagi, 6 jam sore. Karena aku gendutnya kan dari lahir. Jadi emang basicnya tuh gemuknya tuh bukan air. Siapa orang yang bisa membuat seorang Barbie pengen mengubah dirinya dari itik menjadi angsa? Diri sendiri. Diri sendiri, kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri karena banyak disakitin, terus udah tau malu juga kali ya. Maksudnya contohnya sama teman-teman artis kan dibully, terus kayaknya mentang-mentang walaupun kita cantik aja, gendut aja dibilang hancur banget gitu. Jadi aku ngerasa gila ya kalau gue jelek banget dan gue gendut banget gimana gitu kan. Terus aku juga mikir udah masih bagus ada cantik-cantiknya. Jadi gimana caranya cantik harus lebih dimaksimalkan lagi. Betul. Benar-benar bisa ideal gitu. Nah, sekarang kan udah top nih. Maksudnya performa secara pribadi, penampilan, make up, pengen lebih maksimal lagi. Kalau sekarang sih aku udah cukup puas ya karena alhamdulillah ini udah oke ya ini ya. Udah oke semua. Malah sampai aku dibilang, "Oh, jangan-jangan dadanya nih dioperasi." Orang tuh Dioperasi berpikir nggak sih? Enggak dioperasi Asli? sama sekali. Asli. Benar? Enggak. Sampai aku tuh suka ngunjukin karena kan kalau kita dioperasi bagian ketiak ada sayatan atau ini nggak ada bagian ya? bawah. Ini nggak ada sama Kenapa sekali. mereka ngomong kayak gitu? Ya karena terlalu bagus sekali. Karena kan orang berpikir yang namanya bagus itu pasti operasian. Iya, sayatan ya. Contoh kayak aku dibilang mukaku operasian semua. Padahal yang dioperasi itu cuma hidungnya karena infeksi filler. Oh, Tapi jadi orang nuduh aku dari dagunya lah, bibirnya semua katanya dioperasi. dari ini sebetulnya dari bagian wajah ini cuma hidung aja. Cuman hidung aja. Hidung aja. Itu pun karena infeksi filler. Gitu. Kalau nggak karena infeksi filler dan bernanah, Nggak akan ini ya? nggak akan aku apa-apa. Beb, aku pengen tahu sedikit nih. Dulu kalau nggak salah kan main di Bidadari Pertama ya. Bisa ceritain sedikit nggak sih dulu gimana kok bisa sampai terjun ke dunia itu? Dulu mamaku punya production house. Terus aku juga punya teman cover girl. Nah dia ini dulu kan lagi ngetop-ngetopnya. Iya, jadi, cover boy, cover girl ya. Cover girl majalah Aneka dulu. Iya, Aneka jadi Yes ya. Aneka Yes. Jadi dia cover girl. Terus aku sahabatan sama dia. Aku masih bagian gendutnya. Jadi aku nemenin dia ke PH-PH. Salah satunya Multivision Plus. Terus dia langsung dapat peran utama. Nah gue cuma nemenin doang. Sekitar kurang lebih hampir 1 tahun deh. Aku udah di casting, terus nggak di calling. Sekalinya di calling, waktu itu diminta casting ulang. Dalam 3 menit harus nangis, ketawa, sama marah-marah. bisa nggak? Dulu sih nggak bisa banget, wah bingung kan. Tapi ya udah akhirnya di PD-PDin, sampailah akhirnya aku dapat peran karena aku gendut. Ijah ya. Jadi Ijah itu pun juga honornya dulu masih 250.000 Dulu ya. tahun 2000. Tapi dijalanin semua ya. Tapi aku jalanin aja sampai kadang dulu kan nggak ada stripping ya dulu. Iya, Satu dulu episode itu seminggu sekali ya. seminggu sekali. Benar. Satu episode 5 hari. Iya. Dengan honor yang segitu, syutingnya juga jauh-jauh. Iya. Kadang-kadang callingannya pagi sampai malam, totonya di cancel nggak jadi diambil hari itu karena yang diambil yang ngetop-ngetop dulu. Iya. Pokoknya kalau jadi orang awal itu paling nggak enak di dunia karena bagiannya selalu makannya terakhir, Iya. di syutingnya bagian terakhir, pulangnya terakhir, terus kalaupun datang paling pagi duluan. Beb, lu itu hebat ya. Lu itu dihujat orang, let's say se-Indonesia pun tetap aja santai. Tetap santai aja aku karena aku nggak pernah jahat sama orang. Iya. Dan aku tahu hanya beberapa orang kok sebetulnya yang Iya. sirik sama hidup aku. Gitu ya.
Aku tahu enemy-enemy. Kalau misalnya ada orang yang even ada yang banyak yang ngomong lu halu gitu, lu juga santai aja. Aku santai aja karena kan mereka nggak tahu masa lalu aku gimana. Terus sampai aku dibilang halu ke Amerika lah, apalah biarin aja. Santai aku tahu aja. Tapi kan orang-orang deket aku tahu. Ya. Jadi aku pikir loh gua nggak nipu orang ini ya kan. Terus kalaupun mereka nggak ngerti ya mereka yang netizen kan. Karena kan banyak doktrin dari musuh-musuh aku yang lain. Seolah-olah aku itu orang yang halu gitu. Bahkan aku sampai diminta jadi ratu halu pun aku terima kemarin ya? di awards. Dan nggak tersinggung ya? Nggak tersinggung, aku suka. Dan tahun ini aku baru dapat awards dari MNC. Oh iya? Aku artis terobsesi 2020. Baru bulan kemarin. Selamat ya. Artis terobsesi. Iya, tahun 2020. Iya, namanya dapat gelar. Ada 2 nih penghargaannya. Artis terhalu sama terobsesi. Yes. Oke. Tapi itu apapun penghargaannya yang penting eksis dan ya? disyukuri. Berarti orang gini, kadang-kadang orang udah capek-capek acting, orang nggak ada yang peduli. Nah aku apapun yang aku lakukan orang tetap peduli. Jadi aku pikir berarti aku diterima orang gitu. Kok nggak pernah ini ya? Dari mana? Itu terbuat dari apa sih? Kok nggak pernah sakit hati? Aku sih belajar untuk ikhlas. Oke, menarik ya. Iya. Siapa yang ngajarin itu? Karena nenekku kan dulu guru agama, guru besar agama. Jadi karena orangnya gede, besar makanya. Jadinya gede semuanya ya. Jadi memang maksudnya untuk pembelajaran kita ikhlas, inner beauty itu emang dari dalam diri kita sendiri, bukan karena muka kita dipermak terus hati kita. Namanya inner harus dari dalam ya, dari hati ya. Hati kita sendiri dan itulah yang membawa kita sampai ke tempat ibaratnya ada the right man and the right place, the right me and the right place juga. The right man, oke deh. Jadi ya kan? Terus gini, sempat ngalamin masa-masa sulit enggak sih dalam hidupmu? Oh udah berkali-kali, udah sering banget. Sesulit apa? Sempet makan mie instan 1 tahun pernah. Waduh, ada efeknya enggak sih? Tambah melar. Tambah melar ya. Perutnya jadi gede banget. Makanya jangan makan mie instan ya. Mie instan. Apalagi sampai setahun. Sampai 1 tahun. Seminggu sekali nggak apa-apa. Seminggu sekali atau sebulan sekali karena udah diet. Waktu itu apa? Indomie? Iya, yang topnya itu. Aduh, keren. Iya. Setahun. Karena aku suka bisnis, jadi naik turun biasalah kehidupan. Benar. Makin bisnisnya gede, makin ruginya juga banyak. Gitu. Jadi semua udah dilewatin ya? Semua udah dilewatin, sampai nggak punya apa-apa juga udah pernah juga. Sampai yang dulu biasanya naik mobil sport car, sampai pakai mobil yang dari Jepang yang paling termurah, bukan Jepang sih, Korea kali ya. Korea, Jepang China juga ada. China juga ada ya. China ada. Iya. Masih ada. Pernah juga. Juga. Semua dijalanin ya. Semua dijalanin dan aku tetap tersenyum. 1 tahun aku nggak gaul. Itu sembunyi. Terus kalau parkir biasanya valet. Agak jauh ya. Ini agak jauh. Di mana sama supir ya? Iya, itu biasa. Iya. Malah terus kalau misalnya selesai acara nunggu bubaran dulu. Iya, baru ya. Mobil. Udah pernah ya? Kok lama-lama gue kagum sama lu, Beb. Oh gitu? Iya, jadi dari yang rada sebel jadi memang luar biasa. Memang maksudnya cara momen lewatin hidup ini dari atas ke bawah biasa. Soal cowok gimana? Cowok apa yang membuat gini, tipe cowok apa yang bisa meluluhkan hatimu dan membuat orang yang cantik kayak gini bisa luluh? 1, aku suka cowok yang perhatian. Pasti yang ganteng iya. Bina sosial dong. Bahaya dong. Bahaya. Hati-hati kalau ada raja. Iya, jadi yang gimana yang cowok? Jadi cowok yang 1 pasti ganteng. Kedua pasti yang smart. Ketiga yang bisa bikin aku suka banget lihat orang yang pintar karena aku pintar. Karena aku selain artis aku pengacara juga. Kira-kira aku pintar nggak sih? Hah? Pintar dong. Pintar ya pasti. Kalau nggak bisa nanya ya. Kalau nggak bisa nanya. Iya. Jadi itu ya perhatian, pinter, terus good looking. Maksudnya penampilannya aku nggak suka cowok yang misalnya sukanya pakai kaos. Karena harus suka. Untung hari ini saya pakai ini. Iya. Harus kaya. Enggak, kalau kaya enggak. Oh benar. Udah bosen sama yang kaya, capek. Bener ya? Iya. Kok lu beda sih sama orang? Iya, kalau cewek kan maunya yang kaya ya. Iya, tapi enggak, habis bisa justru cari duit dan justru ngasih uangnya ke cowoknya. Kalau kita yang bayar nggak apa-apa. Yang penting gue nyaman. Usia gimana usia?
nggak tahu dapatnya muda melulu ya. Oh, dapatnya muda. Ya soalnya kan kamu penuh vitamin. Mungkin saya awet muda kali ya. Tapi emang masih kayak 20-an sih. Ah, masa sih kamu 20, 20-an akhir. Iya. Akhir tahun masih. Akhir tahun sebelum lo mau. Beb, oke. Dari semua perjalanan itu sekarang apa yang paling diinginkan, apa yang belum sekarang tercapai? aku lagi pengen jadi penyanyi. Oke. Kemarin kan udah nyanyi. Kemarin udah nyanyi kan. Nggak serius ya? Nggak serius. Sekarang serius ya? Sekarang karena udah mulai serius. dapatin guru vokal yang dasar ya? Sekarang sama Kak Berta. Terus aku nanti mungkin di bulan Agustus bakal konser di Hong Kong kalau jadi. Waduh. Itu linknya dari Kak Berta. Terus ada teman-temanku di Amerika. Nggak, tunggu dulu. Hong Kong ini di depan TKW atau gimana nih? Atau Pasti KBR? di depan TKW. nggak masalah ya? Masalah. Yang penting dibayar. Bayar ya. Amerika juga akan? Amerika juga bakalan udah ngundang juga. Gila nih. Australia juga udah. Lu ini 5 Afrika udah belum? Zimbabwe sih yang lagi. Gila. Tapi ini apa siap-siap ya. Siap-siap ya. Karena Benar koroner. Jadi ini apa jadi gitu ya. Ya. Kalau keinginannya menjadi penyanyi. Pengen jadi Jennifer Lopez beneran. Jennifer Lopez Indonesia. Indonesia. Ya. Iya. Kalau dan itu aku di Amerika aku terkenal karena fanbase-nya Jennifer Lopez itu juga fanbase-nya di Amerika ya, mereka ngefans banget sama aku dan mereka sering banget JLo_lovers itu kan Amerika yang bikin. Terus kalau Indonesia di Jennifer Lopez Indonesia. Lopez di Amerika itu yang mereka suka postingin muka aku di compare sama JLo. Jadi IG-nya langsung dari Amerika. Iya. Saingan berat nih. Makanya, dan itu cuma muka aku doang yang di compare sama JLo loh. Nggak dari ada seluruh dunia. Seluruh dunia. Artis Indonesia pun nggak ada. Boro-boro. Berarti apalagi dunia yang lain. Sama dunia gaib. Alam lain ya. Alam lain. Tapi beneran itu cuma aku doang. Nama Barbie itu dari mana sih? Dia siapa yang Yang kasih adiknya Denny Cagur. Oh. Iya, dia yang ngasih. kasih. Dede namanya. Dia bilang aku katanya cantik kayak boneka. Gue bilang, lu mah lebay, gue bilang gitu. Tapi emang bener ya? Nggak tahu juga deh. Cantik sih. Emang kayak kan banyak banget yang sirik sama gue. Siapa sih sebenarnya? Banyak banget ya? Banyak. Udah tetap terus maju ya. Thank you banget ya, Beb. Oke, thank you banget ya. udah bisa ngobrol-ngobrol di sini. Ngobrol-ngobrol setelah sekian lama tertunda. Yes. Yes. Susah banget Jangan ya schedule-nya iya. ya. Pretty Woman. Pretty Woman.